Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Sirajudin, NPM 2020-020058, mahasiswa semester 3, jurusan Teknik Informatika STIMIK Handayani Makassar. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu struktur dasar sistem komputer. Suatu sistem komputer terdiri dari 5 unit struktur dasar. Yang pertama, input unit. Input unit berfungsi untuk menerima inputan dan membacanya, lalu diteruskan ke memori atau penyimpanan. Contoh dari input unit yaitu keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua yaitu control unit, yang berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian seluruh sistem komputer. Yang ketiga yaitu arithmetical and logical unit, yang berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Aritmatika dan logical unit biasa disebut juga dengan ALU. Yang keempat, memori atau storage unit. Memori atau storage unit berfungsi untuk menampung data atau program yang diterima dari unit masukan sebelum diolah oleh CPU, dan juga menerima data yang telah diolah dan diteruskan ke unit keluaran. Yang kelima yaitu output unit. Output unit berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori. Contoh dari output unit yaitu monitor, speaker, dan printer. Selanjutnya yaitu pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan sebuah komputer. Fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan dalam sebuah komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Tanpa sistem operasi, maka komputer tidak akan berfungsi. Selanjutnya, macam-macam sistem operasi. Terdapat 3 sistem operasi komputer yang umum digunakan, yaitu yang pertama Microsoft Windows, yang kedua ada Mac OS X, yang ketiga ada Linux. Sistem operasi modern sekarang telah menggunakan antarmuka berbasis Graphical User Interface, bukan lagi command line interface, yaitu menampilkan semua informasi pada komputer dengan menggunakan kombinasi grafik dan tes. Selanjutnya, konsep dasar dari sistem operasi. Ada cikal bakal sistem operasi. Pada tahun 1950-an, yaitu saat kemunculan komputer generasi pertama, muncul konsep yaitu dengan mengumpulkan job-job dalam suatu kelompok. Konsep ini merupakan cikal bakal dari sistem operasi yang berfungsi untuk meningkatkan utilitas CPU dalam menangani job-job yang ada. Cikal bakal dari sistem operasi pun dikembangkan yang dikenal dengan istilah sistem batch. Selanjutnya, pengertian dari sistem batch. Sistem batch adalah di mana job-job yang mirip dikumpulkan dan dijalankan secara kelompok, kemudian setelah kelompok yang dijalankan tadi selesai, maka secara otomatis kelompok lain akan dijalankan. Atau dengan kata lain, yaitu teknologi dari generasi kedua, yang jika suatu tugas sedang dijalankan pada satu rangkaian, maka akan dieksekusi secara bersamaan. Sistem batch. Yang pertama yaitu resident komputer.
biasanya berupa operator bertugas mengatur urutan job. Selanjutnya yaitu job-job yang sama cukup dicetak sekali saja. Biasa ini yang disebut dengan sistem batch. Yang kedua yaitu overlap operasi antara I/O dengan CPU. Yang pertama yaitu offline processing, data yang terbaca dari code reader disimpan dulu dalam tape driver sebelum dibawa ke CPU. Selanjutnya, spooling adalah suatu program dapat dikerjakan walaupun I/O masih mengerjakan proses lainnya, dan disk secara bersamaan menggunakan data untuk banyak proses. Selanjutnya yaitu multi-programming system. Multi-programming system adalah di mana job-job disimpan di main memory dalam bentuk antrian di waktu yang sama dan CPU dipergunakan secara bergantian. Tugas dari sistem operasi dalam multi-programming system yaitu yang pertama, menempatkan proses dalam memori utama sesuai urutan prioritasnya dalam bentuk antrian. Yang kedua, memasukkan proses ke CPU untuk dieksekusi. Tugas yang ketiga yaitu mengatur pergantian proses, baik karena proses telah selesai atau karena proses membutuhkan I/O. Selanjutnya, time sharing system. Time sharing system sering juga disebut dengan multitasking. Tekniknya sama dengan multi-programming system, hanya saja waktu bagi proses untuk menggunakan CPU dibatasi. Waktu maksimum penggunaan CPU oleh proses disebut quantum. Selanjutnya, keuntungan dari time sharing system yaitu tingkat kebersamaan semua proses dalam menggunakan CPU semakin tinggi, sehingga semua proses bisa dikerjakan secara bergantian. Sedangkan kerugiannya yaitu tingkat switch chip antara proses menjadi besar, karena jika kuantum suatu proses selesai, maka ia harus keluar dari CPU dan segera digantikan oleh proses berikutnya. Selanjutnya yaitu multi-processing system. Kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Pengerjaan sebuah job dilakukan dengan 2 cara, yaitu parallel system dan distributed system. Yang pertama yaitu parallel system. Dia menggunakan bus, clock, memori, dan peralatan lainnya. Selanjutnya, setiap prosesor mengerjakan job yang berbeda. Berikutnya, distributed system, yaitu sistem komputer yang mendistribusikan komputasi di antara beberapa prosesor. Prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain melalui saluran komunikasi. Selanjutnya yaitu BIOS dan UEFI. Yang pertama yaitu pengertian BIOS. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. BIOS juga merupakan pemrograman low-level software yang terinstal langsung di chip motherboard pada satu unit komputer. Yang kedua yaitu pengertian UEFI. Unified Extensible Firmware Interface, yang biasa disingkat UFI, yaitu standar baru firmware interface untuk PC yang didesain untuk menggantikan BIOS. Selanjutnya, BIOS versus UEFI. BIOS harus berjalan dalam mode prosesor 16 bit dan hanya memiliki 1 MB ruang untuk dieksekusi masuk. Ini memiliki masalah dalam menginisialisasi beberapa perangkat keras sekaligus, yang menyebabkan proses boot lebih lambat, sedangkan UEFI dapat berjalan
dalam mode 32 bit. Biasanya kalau berjalan dalam mode 32 bit, dia bisa lebih cepat dari 16 bit. Selanjutnya yaitu proses booting pada sistem komputer. Pengertian booting. Booting mengacu pada proses awal menyalakan komputer di mana semua register prosesor disetting kosong dan status mikroprosesor di setting reset. Proses booting komputer adalah proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Proses booting. Dalam prosesnya, booting pada umumnya akan melalui 2 tahap, yaitu boot manager, yaitu aplikasi bawaan Linux untuk mengatur proses booting agar dapat digunakan untuk multiple boot. Yang kedua, power on self test, yaitu sekumpulan rutin-rutin khusus yang dijalankan selama proses booting komputer yang disimpan di dalam random only memory. Selanjutnya jenis-jenis booting. Yang pertama, cool booting adalah proses menghidupkan komputer dengan cara menekan tombol power. Yang kedua, warm booting, yaitu proses yang terjadi ketika komputer diberikan arus listrik kembali. Yang ketiga ada soft boot, yaitu proses boot yang dikendalikan oleh sistem. Yang keempat ada hard boot, yaitu proses boot yang terjadi dengan cara dipaksa. Ini kebalikan dari soft boot. Yang kelima yaitu reboot, peristiwa mengulang kembali dari awal. Reboot terjadi karena sistem tidak bereaksi dalam beberapa lama dan terjadi perubahan setting dari sistem. Selanjutnya, manajemen memori. Manajemen memori berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Berikutnya, fungsi manajemen memori. Fungsi manajemen memori yaitu yang pertama, mengelola informasi memori yang terpakai dan tidak terpakai. Yang kedua yaitu mengalokasikan memori ke proses yang diperlukan. Yang ketiga yaitu mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Selanjutnya, manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sedangkan program itu sendiri adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti oleh sistem operasi. Selanjutnya, istilah-istilah yang berkaitan dengan proses. Pertama, multiprogramming atau multitasking. Yang kedua, multiprocessing. Yang ketiga, distributed processing atau computing. Selanjutnya yaitu penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Selanjutnya, sistem berkas. Sistem berkas merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada di dalam sistem operasi. Terdapat 2 bagian penting dalam sistem berkas, yaitu kumpulan berkas, yaitu sebagai tempat penyimpanan data. Yang kedua, struktur direktori, yaitu yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Selanjutnya, thread. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagai kode section, data section,
dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process. Berikut sinkronisasi. Sinkronisasi mengacu pada salah satu dari dua proses yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lainnya. Dua proses ini merupakan sinkronisasi data dan sinkronisasi proses. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data. Sinkronisasi ini juga dibutuhkan ketika menemukan sebuah kasus yang menyebabkan ketidakkonsistenan data sehingga data menjadi tidak konkuren. Berikutnya deadlock. Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan terjadi. Beberapa hal yang dapat membuat deadlock pada suatu persimpangan, yaitu yang pertama, terdapat satu jalur pada jalan. Yang kedua, mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya. Yang ketiga, untuk mengatasinya, beberapa mobil harus mundur. Yang keempat, sangat memungkinkan untuk terjadinya starvation atau kondisi proses tak akan mendapatkan sumber daya. Strategi menghadapi deadlock. Strategi menghadapi deadlock yaitu yang pertama, mengabaikan adanya deadlock. Yang kedua, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan, dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Metode menghindari deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock tetapi menghentikan setiap proses yang memungkinkan mencapainya deadlock. Keamanan sistem komputer. Keamanan pada sistem operasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dan merupakan kebutuhan utama. Keamanan sistem komputer adalah suatu untuk menjamin sumber daya sistem tidak digunakan atau dimodifikasi, diinterupsi, dan diganggu oleh orang-orang yang tidak diotorisasi. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, dan legalitas keamanan sistem. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup, bencana alam, dan lain-lain. Yang kedua, keamanan interface pemakai yang berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum mengakses program dan data. Yang ketiga yaitu keamanan internal berkaitan dengan pengaman beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi untuk menjaga integritas program dan data. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.